Virgo, kenapa meja makan kosong? Kamu gak masak? Semua bahan di dapur udah habis, Mas. Terus kamu diem aja gitu, gak ada usaha buat belanja? Uang yang kamu kasih udah habis dari kemarin-kemarin, Mas. Apa? 500.000 masih kurang? Mas, semua harga kebutuhan pokok udah meningkat. 500.000 sebulan bisa jadi apa? 500.000 bisa jadi apa kata kamu? 500.000 bisa jadi segalanya di tangan istri yang tepat. Pasti kamu foya-foya kan? Astagfirullah, Mas. Apa Mas pernah lihat aku belanja untuk kebutuhanku sendiri? Ternyata benar kata ibuku. Kamu itu istri yang gak bisa bersyukur dan matre. Matre? Selama 6 tahun aku bertahan dengan nafkah 500.000 sebulan. Sedangkan gaji kamu aja 20 juta. Uang yang kamu kasih hanya cukup untuk makan 2 minggu aja, Mas. Sisanya aku minjam ke ibuku. Semua gaji kamu kasih ke ibu dan adik kamu itu. Cukup Virgo. Kamu tahu kan, aku ini anak laki-laki satu-satunya. Aku berkewajiban menafkahi mereka. Terus menafkahi istri dan anak bukan kewajiban kamu, Mas? Ya kalau ibu dan adikku sudah tercukupi, sisanya baru kamu dan anakku. Pengertian dikit kek. Oh, jadi ibu dan adik kamu yang lebih berhak atas gaji kamu, Mas? Ibuku adalah orang yang mendoakan aku hingga jadi sukses. Dan adikku. Adikmu udah menikah, Mas. Dia bukan tanggung jawab kamu lagi, tapi tanggung jawab suaminya. Udahlah Virgo. Cuma gara-gara masalah uang 500.000 aja kita ribut. Aku capek baru pulang kerja. Tapi gara-gara uang 500.000, aku dan Kiara harus berpuasa. Sedangkan ibu dan adikmu berfoya-foya membeli barang-barang mewah. Cukup Virgo, kamu udah melewati batas. Nih uang 500.000. Cepat belanja sana ke pasar. Ada apa ini ribut-ribut? Malu didengar sama tetangga. Kenapa istri kamu, Kak? Udah berani ngelawan ya? Virgo marah-marah karena nafkah yang aku kasih cuma 500.000 bu. Dasar istri gak tahu diri. Kamu pikir anakku kerja buat nyenengin kamu sama anak kamu itu, ha? Bukankah seharusnya emang begitu, Bu? Aku nih istrinya, dan Kiara adalah anaknya. Enak aja. Tentu aja untuk aku ibunya, dan untuk Clara adiknya. Kamu tuh cuma orang luar. Kalian menikah di saat Kak Leo udah sukses, berkat doa dari kami keluarganya. Jadi istri tuh harus pandai mengelola uang, jangan boros-boros. Hah, susah ya kalau nikah sama cewek miskin. Di otaknya cuma ada uang dan uang. Nih, uang 500.000 yang kalian bangga-banggakan. Virgo, kamu keterlaluan. Jangan membentakku, Mas. Kalau kamu bahkan gak bisa belain aku di depan ibu dan adik kamu. Aku ini suamimu, kamu harus menghormati ibu dan adikku. Ceraikan dia sekarang juga, Leo. Bu, Cepet talak wanita miskin gak tahu diri ini. Ibu udah muak lihat istrimu ini. tapi bu, perceraian bukan jalan keluarnya. Udah berani kamu melawan ibu demi wanita ini. Dia tuh cuma mau menguasai harta kamu aja, Leo. Hah, kalaupun iya, aku memang berhak atas harta Mas Leo karena aku istrinya. Bener kan apa ibu bilang? Dia itu sebenarnya cewek licik. Kenapa ibu sangat membenciku? Clara juga seorang menantu. Bagaimana kalau dia diperlakukan seperti aku? Hah, jangan samain aku dengan kamu, Mbak. Keluarga suamiku sangat menyayangiku. Hah, itu karena kamu selalu ngasih ini itu ke mereka pakai uang Mas Leo. Terus kenapa? Mas Leo aja gak keberatan tuh. Dia udah janji mau bahagiain aku sama ibu selamanya. Hah, dia berhasil jadi anak dan saudara yang baik. Tapi dia udah gagal sebagai seorang suami dan ayah. Cukup Virgo, ikut aku sekarang. Bisa gak sih kamu ngalah sama ibu dan adekku? Hormati mereka kalau kamu mau dihormati juga. Hah, nikah aja sana sama ibu kamu. Kalau dia takut harta anaknya diambil sama wanita lain. Virgo, kamu keterlaluan. Dia itu ibuku yang mau doakan aku sampai sukses gini. Cukup, Mas. Aku udah gak tahan sama kamu. Talak aku sekarang. Talak kamu bilang. Kamu sadar gak dengan apa yang kamu ucapkan Virgo? Aku sadar, Mas. Aku bakal pergi dari sini membawa Kiara. Kenapa kamu membawa Kiara? Dia itu anakku juga. Keluarga kamu gak menyayangi Kiara. Aku gak akan biarin dia menderita kayak aku. Oke, aku izinin kamu pulang ke rumah orang tua kamu untuk mendinginkan pikiran. Aku anggap ini talak satu dari kamu, Mas. Virgo, stop minta cerai. Kalau pikiran kamu udah dingin, aku bakal jemput kalian berdua. Gak perlu, Mas. Karena aku gak bakal menginjakan kakiku lagi di rumah menjijikan ini. Kamu pikir jadi janda itu menyenangkan? Udahlah Virgo, lagian aku juga masih butuh kamu. Hah, butuh aku atau butuh istri bodoh yang bisa ngatur nafkah 500.000 sebulan? Virgo, Hah, selamat tinggal, Mas. Ini yang keluarga kamu mau kan? Aku bakal pergi dari hidup kamu. kenapa malah jadi gini sih? Kiara, ayo kita pulang ke rumah nenek. Sekarang mah, Papa ikut nggak? Papa nggak ikut karena Papa banyak kerjaan di sini. Tadi Kiara denger Mama berantem sama Papa, Tante, dan Nenek. Gak usah dipikirin ya, Nak. Kenapa sih mereka jahat sama Mama? Kiara benci sama mereka semua. Kiara nggak boleh ngomong gitu. Ayo kita siap-siap berangkat. Iya, Ma.
Tunggu, aku harus cek dulu isi tas kamu. Jangan-jangan kamu diem-diem bawa barang berharga. Hah? Nih, cek aja Bu, biar Ibu tahu kalau Mas Leo nggak pernah ngasih apa-apa ke aku. Halah, paling juga kamu umpetin kan, supaya nggak ketahuan sama kami. Geledah aja kalau perlu. Di situ cuma ada baju-baju jelek, karena uang Mas Leo udah kalian habisin. Virgo, maafin aku. Seandainya aja kamu jadi istri yang lebih penurut. Aku kurang nurut apa, Mas? 6 tahun aku bersabar, namun usahaku mengkhianati hasil. Oke, nggak ada barang berharga dalam tas kamu. Sekarang, kamu pergi dari rumah ini. Gak usah disuruh pun, aku bakalan pergi sekarang juga. Ayo, Kiara. Iya, Ma. Virgo, tunggu. Kalau kamu menahan dia pergi, ibu bakal anggap kamu anak paling durhaka. Hah, udahlah Mas, ketiak ibu kamu emang yang paling nyaman kan? Aku dan Kiara pergi, Mas. Assalamualaikum. Damai sekali akhirnya. Hah, berarti sekarang gaji Kak Leo buat kita sepenuhnya dong, Bu? Kamu bener, yuk kita ke mall belanja. Apa pilihanku ini udah tepat? Assalamualaikum, Virgo pulang. Assalamualaikum kakek nenek. Loh, kamu pulang kok gak kabarin ibu dulu, Nak? Mendadak soalnya, Bu. Loh, Nduk, kamu pulang sama Kiara aja. Leo mana? Mas Leo gak ikut, Pak. Kamu kenapa, Nak? Apa kamu ada masalah sama Leo? Papa jahat sama Mama, Nek. Sebenarnya Virgo udah ditalak sama Mas Leo, Bu. Astagfirullah, kok bisa, Nak? Perkara nafkah, Bu. Mas Leo cuma ngasih 500.000 buat aku dan Kiara. Loh, bukannya gajinya Leo itu gede ya? Iya, Pak. Semua gajinya dikasih ke ibu dan adiknya. Kiara sama Mama sering puasa karena gak ada makanan. Gimana sih? Laki-laki kok nggak tahu mana tanggung jawab utamanya? Udah, nggak apa-apa, Nak. Di sini ibu dan bapak selalu menerima kamu. Makasih ya, Bu. Pak, maaf kalau aku bikin kalian kecewa. Udah, sekarang kalian istirahat aja dulu di kamar. Kalian pasti capek kan? Awas aja itu Leo, kalau berani datang sini bakal bapak rujak. Pak, aku ikut ke sawah ya. Ngapain, Nak? Aku nggak mau jadi beban ibu dan bapak. Aku mau bantu-bantu kalian di sawah. Kalau gitu, Kiara biar sama ibu aja di rumah. Yowes, ayo kita berangkat ke sawah. Udah lama kita nggak ketemu, Rev. Kamu sih kuliah ke luar negeri. Ya gimana lagi, Ben? Gue kan mau menata masa depan gue. Kenalin gue sama cewek-cewek bule dong. Di sini gue nggak laku, Rev. Iya, ntar gue cariin. Itu Virgo kan? Bukannya dia udah nikah? Kenapa dia ada di sawah? Oh, gosipnya dia ditalak sama suaminya dan dipulangin ke rumah orang tuanya. Apa? Kok bisa? Ya, mana gue tahu. Mungkin gak nurut kali. Atau ketahuan selingkuh. Jaga ucapan lu ya, Ben. Virgo gak mungkin kayak gitu. Cie, dibelain ye. Lu masih naksir sama Virgo, Rev? Hah? Siapa juga yang naksir sama Virgo? Orang satu kampung juga tahu kalau dulu lu naksir sama Virgo. Sok tahu. Bahkan lu kuliah ke luar negeri juga gara-gara Virgo nikah kan? Ngaku aja lu. Apaan sih? Tapi Ben gak salah sepenuhnya. Dari dulu aku emang suka sama Virgo. Baju itu udah pudar warnanya. Dan penampilan sekretaris adalah wajah dari CEO perusahaan. Baiklah kalau begitu, Pak. Ini sekretaris baru saya. Tolong kamu carikan baju yang sesuai dan dandanin dia ya. Baik, Pak Daren. Saya sudah selesai mendandani dia, Pak. Ternyata dia sangat cantik. Aku nggak nyangka kalau dia bakal secantik ini. Apa penampilan saya aneh, Pak? Enggak kok. Kamu terlihat elegan dan cantik. Cocok jadi sekretaris saya. Terima kasih pujiannya, Pak. Kalau di luar kantor, kamu gak usah terlalu formal sama saya. Hah? Mana bisa begitu, Pak? Anda itu atasan saya. Saya harus sopan sama Anda. Di kantor, kita emang rekan kerja. Tapi di luar kantor, anggap aja saya ini teman kamu. Tapi saya belum terbiasa, Pak. Alicia dan Rev itu teman sekampusku. Berarti kita ini seumuran. Panggil Daren aja. Iya, Daren. Aku ganti baju dulu ya. Aku gak mau pulang dengan penampilan gini. Oke, Darlin. Aku pulang.
Tumben kamu pulangnya telat. Punya selingkuhan kamu di luar sana. Minggir mas, aku malas debat. Kamu ini semenjak kerja jadi makin berani sama suami kamu. Hah, suami? Aku udah kehilangan sosok itu dari sebulan yang lalu. Minggir mas. Darlin, kenapa sekarang kamu berubah jadi wanita dingin? Aku kangen sama kamu yang dulu penurut dan hangat.